Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Alila dengan NIM 202400265 dari kelas manajemen B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak kartel terhadap perdagangan dan perekonomian. Namun, sebelum itu, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu kartel, ciri-cirinya, dan tujuan dari kartel. Pengertian kartel menurut Samuelson dan Rodaus dikutip dari buku Economics tahun 2001 halaman 186. Arti kartel adalah organisasi perusahaan independen yang memproduksi produk serupa yang bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi hasil. Secara umum, kartel merupakan kesepakatan antara satu pengusaha dengan pengusaha lain untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah perkumpulan produsen produk tertentu dengan tujuan menguasai produk, penjualan, dan harga serta memonopoli barang atau industri tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kartel. Yang pertama, adanya persekongkolan antara beberapa pengusaha untuk memenangkan suatu persaingan usaha. Yang kedua, munculnya usaha-usaha yang ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan antar perusahaan. Yang ketiga, beberapa pengusaha mencoba memonopoli pasar. Yang keempat, harga produk yang tidak stabil dan bahkan lebih tinggi. Kemudian tujuan kartel diantaranya yaitu 1. Untuk mengurangi ataupun meniadakan persaingan. Yang kedua, untuk menciptakan keseragaman harga, jumlah produksi, serta pembagian daerah pemasaran untuk tiap badan usaha. Semua tujuan ini dicapai dengan mengadakan kontrak atau perjanjian antara pedagang atau beberapa perusahaan produksi dan sejenisnya untuk mengatur dan mengontrol berbagai hal seperti harga, wilayah penjualan, dan lain-lain untuk menekan persaingan dan menghasilkan keuntungan. Kemudian dampak kartel dalam perdagangan. Dampak positif kartel dalam perdagangan yaitu yang pertama, kartel memungkinkan hubungan kerja yang lebih menguntungkan antara manajemen perusahaan dan karyawan karena semua tuntutan yang bertentangan seperti kenaikan upah dan tunjangan sosial dapat lebih mudah dipenuhi. Yang kedua, risiko pemutusan hubungan kerja dapat diminimalisir atau bahkan dihindari karena perusahaan yang bergabung dalam kartel biasanya memiliki posisi yang lebih stabil dalam persaingan bebas. Yang ketiga, resiko kerugian akibat penurunan penjualan dapat diminimalisir karena baik produksi maupun penjualan sudah diatur dan kualitasnya terjamin. Kemudian, dampak negatif kartel terhadap perdagangan diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya pengembangan inovatif karena laba perusahaan biasanya stabil dan aman. Yang kedua, lingkungan bisnis memburuk karena kurangnya persaingan yang sehat antara produsen. Yang ketiga, harga produk kartel dapat memicu inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Kemudian dampak kartel terhadap perekonomian diantaranya yaitu mekanisme bisnis berupa kartel mempengaruhi perekonomian masyarakat karena perusahaan tertentu memiliki pemusatan kekuatan ekonomi akibat kesepakatan antara pengusaha untuk menciptakan persaingan tidak sehat yang berdampak antara lain. Yang pertama, tidak mendorong pertumbuhan industri secara adil dan kompetitif bagi operator, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas perekonomian. Kemudian yang kedua, daya saing kegiatan usaha rendah karena tidak ada peluang usaha kompetitif yang terbuka. Kegiatan usaha yang hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tidak terseleksi tidak berkembang mengembangkan industri yang sangat kompetitif dalam perdagangan dunia. Kemudian yang ketiga, ekonomi biaya tinggi. Harga yang diterima perusahaan bukanlah harga yang paling efektif karena tidak dapat dicapai melalui persaingan yang sehat melalui pemilihan harga untuk mendapatkan produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang wajar. Kemudian contoh kartel. Berikut beberapa contoh perusahaan yang melakukan kartel, diantaranya yaitu yang pertama di Indonesia. Kerjasama membentuk kartel dilakukan oleh PT Gresik, PT Holcim Indonesia, dan PT Indosemen yang menguasai 88% pangsa pasar dan dapat mengendalikan harga semen di dalam negeri. Kemudian di Uni Eropa, dikenal perusahaan semen yang terlibat dalam kartel yaitu Holcim, Heidelberg, Diekerhoff AG,
Lefrak, dan Simek yang berpusat di Jerman, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.